Oke, jadi sekarang kita akan mengkaji unsur yang penting sekali, yaitu unsur peserta didik. Dalam bahasa Arab peserta didik itu apa istilahnya? Tilmidun, tilmidatun, gitu ya. Terus di Indonesia bahasanya apa? Murid, gitu ya. Murid itu bahasa apa? Arab ya. Dari kata apa itu? Murid. Terus ada lagi sebutan yang lain apa? Selain yaitu siswa bahasa Indonesia, tapi yang bahasa Arab apa? Qalib, qalibah. Nah, itu adalah nama lain dari peserta didik. Nah, kita akan bicara tentang peserta didik lebih mendalam. Oke, jadi peserta didik itu bisa diartikan murid, pelajar, santri, siswa, itu semuanya sepadan istilah yang sama. Secara definisi, peserta didik adalah seseorang yang diberikan bimbingan agar mengalami perkembangan potensinya baik jasmani maupun rohani, intelektual, kepribadian maupun keterampilannya. Nah, itu adalah definisi dari peserta didik. Nah, ada beberapa karakteristik umum yang dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama, anak bukan miniatur orang dewasa. Jadi ketika anak itu bukan miniatur orang dewasa, ya perlakukan anak seperti anak, seorang anak. Jangan diperlakukan dia seperti orang dewasa. Berikutnya, perkembangan peserta didik mengikuti fase-fase tertentu. Jadi peserta didik itu berkembang baik aspek jasmani maupun aspek rohani itu ternyata ada tahap-tahapnya, tidak ujuk-ujuk pinter gitu ya, tidak ujuk-ujuk dia ahli atau terampil gitu, tapi ada tahap-tahap di mana dia itu sebetulnya perkembangannya itu terjadi secara bertahap. Nanti kita akan bicara tentang tahapan perkembangan kognitif yang disampaikan oleh Piaget. Jean Piaget ini pakar dari Prancis. Piaget terkenal ini sebagai ahli kognitif. Nanti kita akan pelajari di belakang ada slide-nya. Peserta didik memiliki pola perkembangan sendiri. Peserta didik memiliki potensi berbeda-beda. Nah, ini juga harus kita pahami. Nanti kita mengenal istilah multiple intelligence. Sudah pernah dengar? Multiple intelligence. Multiple intelligence itu artinya kecerdasan yang bermacam-macam. Ada banyak kecerdasan. Yang selama ini kita itu hanya mengenal kecerdasan intelektual, kecerdasan matematik. Ya, yang dikenal itu hanya itu. Dulu itu yang dikenal hanya IQ, kecerdasan intelektual. Dan tes IQ sampai sekarang juga masih dipakai. Tetapi ternyata menurut ahli pendidikan dari Harvard University yang namanya apa ya, saya lupa, multiple intelligence itu, Howard Gardner, namanya Howard, Howard Gardner, Howard Gardner. Howard Gardner setelah melakukan penelitian
dia membuat kesimpulan bahwa manusia itu memiliki 8 macam kecerdasan. Di antara 8 kecerdasan itu ada yang paling menonjol di antara 8 kecerdasan itu. Apa saja itu? Kalau disebutkan itu ada kecerdasan ya logik matematik. Nah, itu kecerdasan intelektual itu seringkali disebut itu logik. Ada kecerdasan interpersonal. Ngerti kecerdasan interpersonal? Jadi anak itu ada punya potensi yang paling bagus itu di kecerdasan interpersonal. Interpersonal itu kecerdasan untuk memiliki kemampuan berkomunikasi, berinteraksi dengan baik. Jadi dia itu humble gitu. Tidak semua orang itu bisa memiliki kemampuan untuk bersikap humble, bersikap ramah, bersikap kamu pernah nggak ketemu teman kamu itu yang kayaknya mudah berteman, mudah berkawan gitu ya. Nah, itu contoh-contoh kecerdasan interpersonal. Ada kecerdasan intrapersonal. Dia memiliki kemampuan memahami watak dirinya sendiri. Jadi dia bisa mawas diri. Dia termasuk spiritual itu ya bagian dari kecerdasan intrapersonal ya. Nah, ada namanya kecerdasan musical, kecerdasan bermusik. Tidak semua orang, walaupun kita ini sebetulnya semuanya adalah punya jiwa seni. Kamu punya jiwa seni sebetulnya. Cuma tidak selalu punya kemampuan terbaik dari jiwa seninya. Kecerdasan musical. Jadi ada orang itu yang sangat mudah belajar menguasai berbagai alat musik. Tapi ternyata kita itu kadang-kadang diajari bolak-balik tentang cara bermusik, tentang misalnya pakai terbang atau pakai gitar atau pakai itu ternyata kita kadang sulit. Tapi ada orang itu yang secara sangat cepat bisa menguasai keterampilan menggunakan musik dan barangkali memiliki kecerdasan untuk menata not sehingga kemudian dia bisa membuat aransemen lagu yang enak didengar, yang bagus dan sebagainya. Nah, itu ada orang-orang yang punya kecerdasan itu. Terus ada orang yang punya kecerdasan dalam hal spasial. Spasial itu kecerdasan membaca ruang. Dia itu tidak mudah kesasar. Kalau kamu mudah bingung ketika misalnya jalan-jalan ke daerah lain gitu ya, terus kemudian kamu kok ketemu jalan gitu udah merasa ini arahnya timur tapi ternyata barat. Nah, itu berarti kamu tidak punya kecerdasan spasial, atau kalaupun punya itu kecerdasannya rendah. Tapi ada orang yang punya kecerdasan spasial tinggi sehingga dia bisa memahami secara mudah bagaimana tata ruang, dan itu salah satu kecerdasan yang dibutuhkan di matematik. Itu ada kecerdasan spasial, cocok bagi orang-orang yang ahli dalam membuat gambar arsitektur ya. Jadi orang-orang arsitektur itu mestinya orang-orang yang punya kecerdasan spasial. Terus kemudian ada kecerdasan yang disebut dengan bodily kinesthetic. Bodily kinesthetic itu apa? Kecerdasan yang mampu mengolah gerak tubuhnya sedemikian rupa sehingga dia memiliki kecanggihan dalam berolahraga. Kamu ngerti
Lionel Messi ya. Kenapa tidak semua pemain sepak bola itu gojekannya seperti Lionel Messi? Nah itu artinya apa? Artinya tidak semua pemain sepak bola itu punya kecerdasan seperti Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo atau ya yang lain lah. Jadi mereka itu artinya bisa sukses karena punya kemampuan dalam mengolah gerak tubuhnya sedemikian rupa. Kalau dalam tinju ada Mike Tyson, ngerti Mike Tyson? Tahu Mike Tyson nggak tahu ya? Kalau dalam basket Amerika biasanya dulu dikenal Kareem Abdul-Jabbar, itu pemain top. Terus setelah Kareem Abdul-Jabbar itu ada Michael Jordan. Terus yang terakhir ini siapa? Stephen Curry. Saya beberapa kali lihat cara nembaknya bagus. Oke, jadi itu contoh kecerdasan fosile kinestetik. Ada lagi kecerdasan yang mestinya juga yang di atas selain kecerdasan logikal matematik adalah kecerdasan linguistik. Jadi ada orang-orang itu yang memiliki kemampuan menguasai bahasa lebih banyak daripada umumnya. Kalau kamu belajar bahasa Inggris, bahasa Arab itu kok kayaknya udah sejak dari MI gitu ya, tapi kok ya gitu-gitu aja gitu. Nah itu berarti kecerdasan linguistik kamu itu kurang bagus. Walaupun punya, cuma kalau diasah itu akan lebih bagus yang punya kecerdasan linguistik. Jadi kamu itu punya kecerdasan ya macamnya 8, tetapi yang paling dominan, yang paling unggul itu yang mana? Itu harus kamu temukan. Itu kata Gardner, pakar pendidikan dari Harvard University. Sudah lihat, sudah tahu, sudah pernah tahu? Atau mungkin dan tidak ya, silakan dicari. Saya juga punya buku yang terkait dengan itu, miliknya Gardner itu ke teman bahasa Inggris. Itu judul bukunya Frame of Mind. Jadi nanti kamu silakan belajar. Banyak baca. Kalau memang tugas ilmuwan itu ya membaca, memahami teori-teori pengetahuan dan pengetahuan sudah banyak dirangkum dalam buku. Ya, maka kamu harus banyak baca buku. Satu hari ya minimal 2 jam, 3 jam membaca buku. Ya. Oke, jadi setiap peserta itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Tapi yang menjadi permasalahan seringkali sekolah itu hanya memfasilitasi anak didik berkembang beberapa kecerdasan saja. Dan itu nyata kelihatan pada jurusan yang ada di Alia atau di SMA itu ada berapa sih? Ada jurusan apa saja? IPS, bahasa, 3 itu aja ya? Agama, nggak ada yang memfasilitasi ini ya, olahraga gitu nggak ada ya. Tapi di beberapa sekolah itu ada sekolah khusus olahraga. Di mana itu? Di Jakarta, di Ragunan kompleks ini ya, kebun binatang itu ya. Nah, pertanyaannya, apakah sekolah sudah melakukan evaluasi atau pengukuran terkait potensi atau kecerdasan yang dimiliki setiap peserta didik? Misalnya kamu ini pernah nggak kamu diberitahu oleh sekolah kamu, kamu itu paling menonjol linguistiknya loh, kamu itu paling menonjol interpersonalnya loh, kamu itu paling menonjol intrapersonalnya loh ya, kamu itu paling menonjol logik matematiknya, kamu menonjol spasialnya. Pernah begitu? Belum ya? Nah, tentu kemudian akan ada banyak kesulitan kalau sekolah itu harus melayani secara individual satu-satu gitu ya.
kelompok yang spasial kelas sendiri 5 orang saja. Kelompok linguistik, oh ini agak banyak ini, 50 orang, 2 kelas. Yang logical matematik itu 50 orang, 2 kelas. Nah, itu mungkin ada yang berpandangan mestinya layanan pendidikan yang diberikan itu memang mengikuti potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya, sehingga akan lebih maksimal gitu ya. Ada anggapan begitu, ada yang berpandangan demikian. Oke, jadi di tadi ini sudah saya jelaskan bahwa peserta didik memiliki potensi berbeda-beda. Itu ditunjukkan oleh penelitiannya Gunter tadi ya. Nggak ada ini, nggak ada slide-nya di sini tadi. Kayaknya nggak ada. Ya, jadi tentunya perlu dilakukan lebih dari slide yang memberikan penjelasan bahwa peserta didik itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kamu, peserta didik itu mestinya jadi objek atau menjadi subjek? Dalam pandangan kita, peserta didik itu seringkali dianggap sebagai objek. Objek itu berarti sasaran. Sasaran itu berarti bahasa Arabnya apa? Maf'ul bih gitu ya. Fa'ilnya atau subjeknya itu siapa? Guru. Guru yang melakukan aktivitas pendidikan, otomatis yang menjadi maf'ulnya atau sasarannya adalah peserta didiknya. Nah, ini pandangan yang juga seringkali menjadi tradisi pendidikan Islam. Tapi itu kira-kira tepat atau enggak? Menurut kamu apa sih implikasinya kalau lembaga pendidikan kita itu memposisikan peserta didik sebagai objek? Kalau sebagai objek berarti cenderung pasif. Biasanya yang aktif itu apa? Subjek, gitu ya. Pada umumnya yang aktif itu subjek. Karena itu kemudian lembaga pendidikan kita, termasuk lembaga pendidikan Islam, di kelas itu pada umumnya yang lebih aktif adalah gurunya atau ustadznya. Sementara muridnya itu biasanya pasif mendengarkan. Kalau mendengarkan pasif Pak, ya minimal dia kurang menggunakan apa itu? Kurang menggunakan indera yang lainnya atau kecerdasan yang lainnya. Jadi yang lebih dominan hanya menggunakan pendengarannya untuk menyerap apa yang disampaikan oleh guru atau ustadznya. Nah, itu pandangan yang selama ini menjadi pegangan kita dan sudah mentradisi. Karena itu kemudian ada etika yang mendasari untuk praktek pembelajaran seperti itu. Etikanya seperti apa? Dan itu dibiasakan. Etikanya seperti ini. Ketika pembelajaran berlangsung, murid itu nggak boleh beraktivitas selain hanya mendengarkan. Nah, itu termasuk etikanya atau akhlak. Bahkan diceritakan kan dalam salah satu riwayat Imam Bukhari. Tahu Imam Bukhari ya? Siapa sih Imam Bukhari itu? Imam Bukhari itu adalah perawi atau penulis hadis yang membukukan hadis, yang menghimpun. Jadi yang menghimpun hadis yang tercecer terus kemudian dijadikan satu menjadi satu mushaf atau satu kitab, seringkali disebut sebagai Sahih Bukhari. Nah, itu adalah kitab hadis yang disusun oleh Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu kita anggap punya jasa besar untuk umat Islam. Jasanya luar biasa. Imam Bukhari itu bayangkan, dedikasinya yang luar biasa untuk menghimpun hadis. Nah, kan hadis itu diteliti, tidak hanya sekedar dihimpun ya.
hadis itu ditanyakan dari ulama satu ke ulama yang lainnya, atau dari orang Islam satu ke orang Islam yang lainnya. Terus jika kemudian ditemukan pada si A, apakah ditemukan pada si B, ditemukan pada si B, terus diurut sanadnya, rijalul hadisnya. Ketika Imam Bukhari ketemu sampean akan ditanya, kok dapat hadis ini dari mana? Oh, dari mbak saya. Mbak sampean itu dari mana? Dari mbahnya itu dari mana? Oh, dari Rasulullah. Oh, jadi Imam Bukhari itu melakukan hal seperti itu, dedikasi yang luar biasa itu, sehingga mampu mengkompilasi hadis-hadis yang kemudian sering dianggap hadisnya itu hadis sahih. Jadi Imam Bukhari tidak memasukkan hadis yang kategorinya itu tidak sahih. Nah, itu kan akhirnya memudahkan kita mendapatkan hadis yang dapat dijadikan pegangan. Nah, Imam Bukhari, orang yang seperti itu salah satu etika dalam belajarnya. Jadi ketika dia belajar hadis ke guru, itu etikanya dia itu yang kemudian sering ditiru. Etikanya itu begini, tahu etikanya atau akhlaknya? Saking hormatnya pada guru dan tidak ingin mengganggu gurunya ketika menjelaskan apa. Ketika membuka buku saja, buku tulisnya, itu dia berusaha Imam Bukhari untuk tidak mengeluarkan suara, karena jika mengeluarkan suara nanti sahabatnya mengganggu gurunya sedang konsentrasi gitu, dan terganggu. Mau menjelaskan gurunya jadi potong. Nah, itu adalah contoh etika. Nah, andaikan Imam Bukhari itu virus dan bawa HP, dia mungkin tidak akan buka HP begitu ya. Jogui Nah, itu adalah salah satu etika. Nah, jadi kemudian penerapan dalam tradisi pendidikan kita tidak hanya di madrasah, tidak hanya di pondok, tapi juga di sekolah-sekolah dulu, itu ditradisikan siswa itu duduk tenang, diam, dan ada lagunya. Lagunya gimana? Sejak TK kita dibiasakan untuk kalau belajar itu, kalau sejak baru masuk kelas itu tangan ke muka, begitu ya, lalu ke samping, gitu ya, tangan ke depan, duduk yang rapi, begitu ya. Bukan begitu lagunya. Lo kamu nggak ingat? Oh, nggak pernah diajarin gitu. Nggak disuruh duduk terus dekat begini. Iya disuruh kan? Nah, itu kan dilatih bareng-bareng. Nah, itu adalah contoh bahwasanya tradisi pendidikan kita itu memang mengajarkan agar murid itu cenderung asik, cenderung ya mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh gurunya atau ustadznya. Nah, pertanyaannya, apakah itu akan lebih bermakna daripada pembelajaran yang ramai, pembelajaran yang muridnya itu toleh, terus kemudian gerak, terus kemudian ngobrol? Kira-kira mana yang lebih baik, yang lebih bermakna bagi pembelajaran murid? Nah, kira-kira itu kamu harus mengkajinya. Sekarang ini ada beberapa pakar yang menggugat tradisi seperti itu karena menganggap itu memposisikan murid sebagai objek. Harusnya murid itu dijadikan subjek. Dia pelaku pendidikan itu harusnya apa? Dia yang harus banyak beraktivitas, yang harus banyak berkegiatan, yang harus banyak kesana kemari menjelaskan, membaca buku, mendiskusikan, mencocokkan pandanganmu gimana, pandangan kamu gimana, pandangan kamu gimana. Kalau saya, nah itu adalah contoh bahwasanya keaktifan murid itu didorong untuk lebih maksimal, lebih tinggi, karena beranggapan bahwa kegiatan
kegiatan yang membuat siswa aktif menjadi pelaku pembelajar itu akan menyebabkan dia lebih banyak mendapatkan manfaat dari kegiatan pembelajaran. Nah, itu yang harus kamu cermati, coba cermati. Kalau kamu lebih setuju mana? Punya murid sing duduk tenang terus ya kayak apa ya? Atau kalau kamu misalnya punya murid itu yang misalnya gerak aja karena kemarin terus kemudian aktif membuka buku, mencatat terus ngobrol ke sana kemari, itu kira-kira gimana? Nah, kita sebagai guru, nanti kamu kalau sebagai guru atau sebagai dosen, itu mungkin akan beranggapan murid itu ya akhlaknya kurang itu ya, gak memperhatikan penjelasan guru, padahal dia boleh jadi aktif dalam misalnya belajar, sedang melakukan kegiatan apa, kecuali kalau dia beraktivitas di luar kegiatan pembelajaran. Nah, itu yang mungkin harus menjadi perhatian. Tapi kalau dia membuka HP itu dan mereka cross check yang disampaikan dosen itu benar kayak gitu. Jadi itu boleh itunya boleh itunya harus. Nah, tapi kalau kemudian membuka HP untuk WA atau untuk ya YouTube gitu ya ada lagi ya. Oke, jadi itu adalah bagaimana posisi murid dalam kegiatan belajar. Jadi kalau di pondok pesantren itu malah betul etikanya tambah semakin merundut. Tapi apakah itu memang yang benar? Nah, nanti kamu kaji. Apakah nanti kita itu masih memungkinkan memberikan kegiatan yang optimal dengan model seperti itu? Sekarang itu cenderung sekolah-sekolah yang bagus itu siswa-siswinya itu nggak terlalu diikat harus itu. Apalagi yang punya kecerdasan kinestetik, bodily kinestetik. Anak yang punya kecerdasan bodily kinestetik itu nggak mau diam. Justru kalau diam itu malah dia nggak bisa konsentrasi, dia nggak bisa belajar. Dia itu malah bisanya kalau belajar itu kalau dia beraktivitas. Nah, itu ciri anak yang punya kecerdasan bodily kinestetik. Lah kok gurunya mengharuskan dia itu duduk, dengar, diam saja, itu akan cenderung membuat dia tidak berkembang. Coba kalau begitu muridnya dibiarin keluyuran gitu Pak. Nah, ada yang dibiarin, ada selama tidak mengganggu aktivitas belajar. Loh, gimana nggak mengganggu? Nah, itu mungkin guru yang harus bisa mencari solusi bagaimana caranya anak tetap dapat belajar walaupun dia melakukan aktivitas fisik gitu ya. Kita itu kan seakan-akan bisa mikir itu kalau duduk diam dengar gitu ya, seakan-akan begitu. Nah, tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak bisa, malah justru kalau tidak aktif bergerak itu malah dia nggak bisa berpikir. Ada yang begitu. Nah, kamu nanti sebagai pendidik, apakah dosen atau guru, mungkin juga harus cermat itu. Jangan malah justru membuat anak nggak bisa belajar. Itu kan membunuh potensinya, membunuh ya masa depannya. Kalau anak sudah nggak bisa belajar dengan baik kan berarti masa depannya suram, masa depannya suram. Oke, ada pertanyaan? Ada banyak hal ini yang mestinya kita perlu pertanyakan. Nanti kita bisa kembali ke sini. Nah, saya ingin sampaikan yang tadi sudah saya singgung, perkembangan kognitif
diketawain, bacanya Piaget. Tulisannya Sean Piaget. Sean Piaget, tapi bacanya bukan Sean tapi Jean Piaget. Sean Connery itu ada artis namanya itu Sean Connery, tapi bacanya Jean Connery. Ya, jadi nanti ini bacanya dari Jean Piaget. Oke. Penelitiannya Piaget itu membuatnya berkesimpulan bahwasanya perkembangan kognitif itu ketika anak baru lahir, yang paling bawah ini ya, 0 sampai 2 tahun, itu belum berkembang thinkingnya, kemampuan berpikirnya itu atau kognitifnya itu belum berkembang. Yang berkembang itu baru sensori motor. Jadi kemampuan gerak ototnya itu tentu dikendalikan oleh saraf, tentu saja. Jadi otot saraf itu yang mengendalikan gerak dari. Jadi masih belajar gerak, belajar merasakan dengan indranya itu yang mulai berkembang. Nah, berikutnya itu umur 2 sampai 7 tahun. Ini disebut oleh Piaget sebagai tahap pre-operasional. Artinya apa? Kognitifnya itu belum beroperasi, yang namanya pre. Jadi kemampuan thinkingnya itu, kemampuan berpikirnya itu belum beroperasi. Usia 2 sampai 7 tahun. Dia itu baru belajar mengenal simbol, mengenal bahasa. Jadi misalnya ini sebutannya apa? Ini kan benda ini disebut pulpen. Dia mulai mengenal simbol-simbol itu. Jadi simbol yang mewakili benda-benda itu. Dia sedang belajar itu di usia 2 sampai 7 tahun. Artinya apa? Artinya siap berkembang, siap menggunakan kemampuan berpikirnya atau kognitifnya itu adalah ketika usia 7 tahun. Jadi anak itu, seorang anak menurut Piaget ini boleh ditolak loh ya. Kamu jangan serta-merta ini seakan dalil Al-Quran yang nggak boleh berubah, yang nggak boleh ditolak. Boleh kamu tolak, tapi ini berdasarkan penelitian. Dia penelitiannya sangat kuat, jadi sehingga kemudian teori ini masih sampai hari ini itu masih bertahan. Jadi teori Piaget, anak itu baru mulai bisa menggunakan kemampuan kognitifnya atau kemampuan berpikirnya itu mulai bisa berjalan, mulai bisa dipakai. Itu adalah ketika dia berada di usia 7 sampai mulai usia 7 tahun. Apa sih implikasinya? Ayo, implikasinya. Jika sebelum usia 7 tahun kok sudah diberikan dorongan atau sudah diberikan untuk berpikir, maka akan ada masalah karena kesiapannya belum ada. Jadi menurut Piaget itu. Dampaknya apa dampaknya? Dampaknya itu kalau nggak siap, kalau kemampuannya itu belum siap kok sudah dijejali dengan tuntutan untuk berpikir, untuk contohnya berpikir apa sih? Contohnya berpikir. Calistung. Apa itu calistung? Nggak tahu calistung. Membaca, menulis, dan berhitung. Itu contohnya adalah calistung. Jadi ketika seseorang berpikir, contoh konkretnya adalah ketika dituntut untuk membaca, menulis, dan berhitung, utamanya berhitung gitu. Nah, karena itu kurun waktu belakangan, mungkin lebih dari 10 tahun ya, TK-TK itu dilarang mengajarkan calistung. Sementara di tingkat MI atau SD, kalau belum bisa baca, belum bisa nulis, itu biasanya dianggap anak ini bermasalah.
ini yang kadang nggak nyambung antara TK sama MP atau SD-nya. Guru TK, guru SD itu ekspektasinya kalau masuk SD itu bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung dasar ya. Padahal itu mestinya nggak boleh menuntut seperti itu, karena usia bisa beroperasi, bisa beroperasi ini tadi itu. Bisa beroperasi kemampuan berpikirnya itu ketika sudah di atas ya, ketika sudah usia 7 tahun. Karena itu TK itu biasanya mensiasati 3 bulan menjelang kelulusan baru di drill Calisco. Nah sebelum itu dia ngapain di TK? Bermain. Akhirnya jadi di TK itu bermain, apalagi di PAUD lah. Di PAUD kalau udah diajari Calisco nggak ya tambah banget. Itu menyalahi teori ini. Nah, cuma orang tua itu kayaknya juga apa ya, merasa anaknya itu nggak berhasil kalau di usia TK itu belum bisa Calisco, begitu. Nah, karena barangkali orang tua juga nggak tahu teori ini ya. Nah, kamu sudah ini udah tahu nanti ketika anak kamu belum usia 7 tahun jangan dipaksa-paksa. Kalaupun dia sedang bermain kok kemudian mengenal baca, mengenal tulis, mengenal hitung, nah itu bagus. Jadi tidak ada tuntutan, tapi dia sedang bermain, tapi kemudian mengenal apa saja yang digunakan untuk Calisco. Nah itu, paham ya? Ngerti? Nanti siap jadi guru TK atau siap jadi ibu karena sudah ngerti ini. Kalau punya anak sudah ngerti, bahwasanya nggak boleh. Nanti terjadi apa yang disebut dengan keram otak. Keram otak itu tandanya begini. Ketika dia sudah harus maksimal ketika usia 12 tahun ke atas, itu sudah matang-matangnya kemampuan berpikir, itu dia sudah malas. Namanya keram otak. Jadi ketika dia sejak dari dini sudah dipaksa untuk berpikir keras, usia matang kemampuan berpikirnya itu jadi malas, udah nggak mau lihat lagi apa itu hal yang sifatnya memberatkan pemikirannya atau kemampuan berpikirnya. Nah, nggak tahu kamu sekarang malas nggak berpikir? Kamu jangan nyalakan orang tua kamu atau guru. Ini saya dulu dipaksa ini sama guru saya, sama orang tua saya. Mikir sejak kayak ini. Nah, jangan nyalakan begitu. Ya, apakah perlu dikaji ya dikaji aja. Apakah memang dipelajari? Oke, jadi itu contoh bagaimana kemudian pendidikan harus memahami tahap perkembangan peserta didik dan materi-materi pendidikannya itu disesuaikan dengan tahap-tahap yang seperti ini. Tapi ini teori PAC ini boleh digugat ya. Nggak berarti kamu selalu menganggap itu benar. Tapi cari ahli lain yang mungkin mengkantor PAC sehingga nanti kamu bisa memahami yang paling tepat itu yang mana. Atau kamu nanti lakukan penelitian seperti PAC sehingga bisa merevisi teorinya PAC.